menuju Bandara Jeddah. Kemudian pada saat pelaksanaan rangkaian ibadah haji baik di Mekah dan Madinah, dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat dengan predikat haji mabrur. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih pada jajaran takmir mushola al-amanah yang memberi kesempatan pada kami untuk acara ini. Yang kedua, sampaikan terima kasih pada seluruh jamaah mushola al-amanah yang berkesempatan hadir dan mau mengganggu waktu kami sangat singkat. Saya ingin sampaikan poin insya Allah nanti jadwal kami jam 7 sudah masuk ke asrama haji. Selanjutnya pembekalan dan check-in di asrama haji paling lambat jam 10 pagi. Selanjutnya ini saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh MC tadi, ada beberapa jamaah mushola amanah yang alhamdulillah tahun ini diberi kesempatan Allah untuk berkesempatan ziarah ke Mekah dan Madinah. Walaupun sebelumnya perjuangannya cukup sabar menunggu, sebelum kami sendiri masuk jamaah yang rumah bunda yang tahun 2020 dan karena ada pandemi dan sebagainya sehingga tertunda. Alhamdulillah ini terlaksana dengan baik. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui dan kita monitor lewat media sosial multi mainstream ya, cuaca di sana pun cukup ekstrim. Jadi tantangan kami pun ekstra sabar. Untuk itu kami mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Semoga kami diberi kekuatan Allah. Amin. Untuk menunaikan prosesi haji ini, mulai pemberangkatan, proses wukuf, dan selanjutnya bisa ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat. Dan insya Allah menjalankan dengan mabrur. Tak lupa dari itu, kami keseharian sering berkumpul, bertemu, barangkali ada salah kilaf kami dalam berucap bertingkah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Permohonan maaf Bapak Ibu insya Allah akan menjadikan bekal kami untuk membukakan proses ibadah kami dengan sempurna insya Allah. Kami ingin sampaikan tekad kami, niat kami hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sampaikan terima kasih pada Bapak Kamil, Pak Ustaz Taud. Kami akhiri pembicaraan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah yang dari Allah, Tuhan yang patut kita syukuri pada pagi hari ini ialah kita bersyukur diberikan kesempatan Allah untuk melaksanakan sholat jamaah subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah pada hari ini kita bikin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kedua ialah kita diberi kesempatan Allah untuk menjadi saksi atau menyaksikan sahabat kita nama yang telah disebutkan oleh Pak Tommy tadi. Pada hari ini diberi kesempatan Allah jadi duyufur rahmah, tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Merupakan perjalanan, menantikan perjalanan yang cukup lama dan sabar. Beliau ini akhirnya oleh Allah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan beliau-beliaunya itu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan rukun-rukun
tidak banyak yang pesan yang kami sampaikan, ialah sekedar pengalaman bahwa saya pernah mengalami ada seorang teman ketakutan melaksanakan ibadah haji itu. Ada juga teman yang cukup mampu tapi tidak mau pesan haji. Katanya saya tanya, kenapa sampai kok? Saya takut Pak, nanti ada apa-apa di haji karena katanya pembalasan. Nah, stigma inilah yang tidak benar. Haji itu bukan pembalasan. Ya, jadi dikiranya apa yang dilakukan di tanah air kalau dibalas, bukan. Sekali lagi itu stigma yang salah. Jamaah haji yang jelas adalah tamu-tamu Allah. Sebagaimana kalau Bapak ke rumah saya, ke rumah siapa jadi tamu, pasti disambut dengan baik oleh tuan rumah. Kalau kita menjadi tamu Allah, ya jelas oleh Allah akan disambut dengan baik, bukan malah dicaci maki, disiksa, bukan. Jadi ini yang perlu kita tanam kepada kita semuanya, bahwa itu bukan pembalasan. Kita di sana tuh, wah nanti ada apa yang kita lakukan di tanah itu pasti dibagikan. Ya. Kita menjadi tamu Allah, otomatis sebagai tamu Allah kita juga harus melaksanakan adab-adab sebagai tamu bagaimana. Ya, dulu nanti saya pernah kehilangan, saya pernah jadi wartawan, bukan. Nah, kalau Allah akan diberikan dengan baik, asal kita jadi tamu-tamu yang baik juga. Sebab perjalanan haji itu bukan perjalanan biasa, bukan sekedar rekreasi, bukan sekedar menjumpai makhluk, tapi perjalanan suci ke tempat suci, memenuhi panggilan yang Maha Pencipta. Sehingga gunakan kesempatan waktu seefektif mungkin untuk beribadah. Sebab beribadah di sana oleh Rasulullah itu luar biasa. Bayangkan sholat di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan dengan sholat tempat lain. Kalau 100.000 dibagi 1 tahun sama dengan 124 tahun. Itu satu sholat. Kalau sehari 5 kali sholat berarti 500.000. Kalau dibagi 1 tahun 1.324 tahun. Bayangkan, makanya biaya yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan pahala yang diberikan Allah. Dengan apalagi saya baca suatu kitab Fadhil Haji yang dikarang oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Qadri mengatakan bahwa tiap hari, tiap malam, siang itu 120 rakaat turun di Ka'bah. 60 untuk yang tawaf, 40 untuk yang sholat, dan 20 untuk yang memandaninya. Apa ada enak ini ya? Memandang Ka'bah saja secara langsung diberi keberkahan. Makanya sudah tidak balance apa yang kita keluarkan, apa tenaga yang kita keluarkan dengan pahala. Apalagi dengan ayat, dengan hadis yang dikatakan laisa jazaa'u illal jannah. Tidak ada balasan, laisa al-hajju mabrur laisa jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan surga yang sering dibahas oleh Pak Faruk itu yaitu ardhus samawati wal ardh. Surga itu ada seluas bumi dan langit. Bayangkan surga yang kita tempati insya Allah nanti seluas bumi dan langit. Rumah kita ini lebih mahal daripada ongkos haji. Dan ongkos haji nanti itu diberi pahala Allah. Pahalanya itu surga yang seluas langit dan bumi. Dan ada apa-apanya dengan apa yang diterima oleh Allah kepada kita semuanya. Itu yang perlu kami sampaikan. Terakhir para jamaah karena terutama khusus haji, ya, ini bahwa haji itu berkumpulnya jutaan manusia dari berbagai suku bangsa, otomatis berbeda perilaku, berbeda paham, berbeda mazhab, ya, berbeda perilaku, sopannya sudah berbeda. Seperti kalau di Arab Saudi itu kalau dipegang kepala ya tidak masalah, ya. Kalau di sini buka kepala, makanya kalau pas sholat itu bapak-bapak jamaah itu dipegang kepala itu jangan marah. Ya. Mereka tidak ada memandang kepala sebagai suatu kesopanan, ya. Itu ajar, jangan, ya. Itu mereka berbeda. Inilah yang perlu kita pahami sekali. Makanya Allah itu memasakkan dalam Al-Quran itu wala rafasa wala jibusuk wala jibala. Ini memang ada potensi haji itu mesti ada rasa-rasa semacam itu. Saya dulu pernah menyaksikan ada seorang kepala KPIH, ya ketua KPIH, yang seorang kiai lah, masih dalam pakaian ihram ketika dari Arafah menuju Musdalifah itu gegeran karena rebutan bis. Padahal sudah dijelaskan wala fusuk wala rafasa wala fusuk wala, jangan kamu berbuat rafas, keji, jangan berbuat fusuk, fasik, jangan berdebat. Nah ini sampai gegeran, sampai bertengkar. Pakai ihram ini karena rebutan masjid mau ke Musdalifah itu. Ya, inilah potensi-potensi yang perlu para jamaah hindari sekali. Ya, potensi marah, potensi emosi itu sangat rentan sekali. Ya, makanya Allah mengerikankan
Mungkin para jamaah insya Allah mampu melaksanakan rukun dan kewajiban, tapi 3 hal ini yang perlu kita jaga betul, karena kita akan berinteraksi dengan berjuta-juta manusia yang berbeda-beda perilaku, adat, adab, paham. Ada sholatnya hanya tolak-tolak, ada sholatnya tidak sedekah, sudah tidak usah kita komentari. Ya, ada yang pokoknya macam-macam lah, tidak usah kita komentari. Pokoknya kita pasrah, niatkan tulus, ya, hanya semata-mata kepada Allah. Itulah pesan dari kami kepada jamaah. Sekali lagi kami juga mohon maaf dan titip-titip doa, ya, agar jamaah kita diberi kesempatan Allah. Mohon jamaah jangan titip oleh-oleh, titip doa saja, ya. Mudah-mudahan jamaah kita semuanya diberi kesempatan Allah untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Demikian apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum berdoa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kepada jamaah Pak Bambang, Pak Mahmudin, dan Pak Profesor Heri, Pak Wahyudi. Oh, ada 5. Yakni pasang niat yang baik semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ini yang pertama dan yang paling penting. Kemudian yang kedua, bersabar. Sabar merupakan kunci kelancaran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197 Allah mengatakan, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, faman hajjal baita fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ada 3 hal. Yang pertama, rafas itu jangan dekat-dekat dengan masalah hubungan seksual sebelum tahallul, walaupun dengan istri sendiri, apalagi istrinya orang. Yang kedua, fusuk, sesuatu yang bertentangan dengan yang hak. Jadi sesuatu yang kita ketahui ini dilarang oleh Allah, jangan dilakukan. Jidal adalah bersitegang dengan siapapun, bahkan jangan sampai menyangkut masalah fisik. Tadi sudah disampaikan, budaya kita dengan bangsa lain berbeda. Kalau kepala kita dipegang orang lain, kita tersinggung. Tetapi ada bangsa lain, kalau dipegang bokongnya yang tersinggung. Oleh karenanya hati-hati. Tapi kalau bangsa Indonesia dipegang bokongnya, malah genitnya yang muncul. Ibu-ibu itu kalau dipegang bokongnya senang, karena nanti akan diberi harga yang murah kalau bertransaksi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian hudu anni manasikaku, ambillah cara-cara haji kalian sesuai dengan tuntunanku, jangan yang lain, jangan ikut-ikutan. Tadi sudah disampaikan, kedepankan rukunnya, karena di dalam haji itu, di dalam manasik sudah disampaikan, ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun itu berkaitan dengan sah tidak sahnya haji. Kalau wajib itu tidak ada kaitannya, cuma harus membayar dan melempar jumroh sah hajinya, tapi harus bayar dan. Kemudian yang sunnah, sebelum pelaksanaan yang utama, mohon diperhatikan terutama bagi lansia, jangan ngoyok karena sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali. Sesuaikan dengan kondisi fisik, karena kondisi fisik itu sangat penting. Karena ibadah haji itu adalah ibadah mal dan jism, yang terkait dengan harta, mengeluarkan harta yang cukup banyak, tidak sedikit.
kemudian juga kekuatan fisik yang memadai. Ini yang Bapak Ibu calon jamaah untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah proses keimigrasian tahun-tahun ke depan ini lebih sederhana, sehingga masalah kesabaran insya Allah dapat dilaksanakan. Namun tidak mustahil kesabaran kemudian terkoyak karena menyangkut pasangan kita. Hati-hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga calon jamaah haji dari Mushola Al-Amanah diberikan kesehatan, kekuatan, dan ilmu yang cukup, sehingga ibadah yang dilaksanakannya betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bagi kita yang masih belum berangkat, baik yang belum berangkat sama sekali maupun yang belum berangkat untuk yang kedua dan ketiga, yang keempat dan seterusnya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan dan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafiqu masih dari ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana siyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wal Arafah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala wa hayatan mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih sekali lagi. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa pakai ilmu. Setiap ibadah yang dilandasi dengan ilmu, insya Allah apa yang kita harapkan akan terlaksana. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
لا شريك له. Alhamdulillah, ini para jamaah, terutama khususnya jamaah Mushola Al-Amanah, ini saling bersalaman, berpelukan, saling mendoakan supaya para jamaah bisa juga menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan yang berangkat diberi kesehatan, kelancaran, baik berangkatnya maupun pulangnya. Nah, ini alhamdulillah, Allah ini mudah-mudahan ya Allah ini. Alhamdulillah.